Ada satu tempat namanya Komu. Tempat itu sesungguhnya angker. Buaya di sana bisa dipanggil dengan bahasa di sana, lalu beliaunya datang itu. Dan hebatnya masyarakat kami di sana bisa membedakan jenis buaya asli Kabupaten Melaka dan buaya tamu. Oke, gimana tuh Pak? Hai sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya bersama saya Monica Rosa. Hari ini kita kehadiran kepala daerah yang memiliki julukan nih daerahnya sebagai segitiga emas. Sudah hadir bersama saya Bapak Bupati Malaka, Bapak Simon Nahak. Ya. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore, Mbak Ocha. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio Kompas.com. Sama-sama, senang sekali bisa hadir di studio Kompas.com. Oke, ini udah keren banget nih sahabat Kompas.com, Bapak menggunakan busana ya Pak, busana khas Malaka. Ya, khas Melaka. Sebutannya apa Pak? Ini kalau sebutan di Melaka itu kami sebut dengan fafutar. Fafutar. Ya, fafutar. Jadi fafutar itu ya seperti sekarang. Ada kain adat Melakanya, ada destarnya, kemudian ada kakaluk, kemudian ada juga lambang-lambang kebesaran para tokoh adat di sana. Kemudian ini ada tempat, kalau dulu waktu perang, ini tempat ini sebetulnya tempat peluru. Oke. Tapi karena zaman sekarang kan tidak ada perang, jadi tempat ini tempat sirih pinang. Ya, ada pinangnya, ada sirihnya, ada ahunya, begitu. Oke, Kurang tapi lebih biasanya begitu. busana ini digunakan saat acara apa Pak? Ini biasanya pada saat acara adat, terutama yang sekarang berkembang adalah pada saat masuk Minang. Masuk. Ya, jadi Nona Ocha kalau ada nyong dari Melaka masuk Minang, dia harus pakai busana seperti begini. Oke, berarti besok saya ke sana harus pakai Nah, busana. nanti lain lagi untuk perempuan lain perempuan lagi. beda lagi. Beda lagi. Oke. Nah, kalau filosofi dari busana Malaka Pak, apa Ini tuh, Pak? sesungguhnya adat kami sebut dengan adat sebaite seladi hak naiter hak taek. Itu busana untuk saling menghargai, saling menghormati sesama. Tuh, dengan jati diri seperti ini berarti orang itu di dalam pribadinya ada diri tumbuh hukum cinta kasih sayang kepada sesamanya. Kurang lebih begitu. Makanya warnanya putih, merah gitu ya Pak ya? Betul. Putih itu karena tulus, ikhlas. Merah dan dia berani. Siap. Luar biasa, merah putih sama seperti bendera kita. Betul. Pak. Oke, luar biasa banget Pak. Filosofi, arti dari kostumnya. Berarti memang Ya. di sana budaya memang masih sangat kental ya Pak ya? Masih sangat kental budaya Melaka. Masih sangat kental. Oke deh. Ya. Jadi sahabat Kompas.com, kita ke depan akan berbincang-bincang bersama Bapak Simon terkait potensi apa aja sih yang ada di Malaka, dan juga kita ingin melihat nih kebijakan-kebijakan apa yang ditawarkan oleh Pak Bupati gitu ya untuk kemajuan Kabupaten Malaka. Jadi pertama-tama Pak, mungkin saya boleh bertanya, kira-kira prioritas Bapak nih untuk kemajuan Kabupaten Malaka? Oke. Saya bicara potensi dulu Melaka. Siap. Jadi dari sisi geografis, Melaka ini punya keunikan, sehingga tidak salah kalau Mbak Ocha katakan segitiga emas. Oke. Karena dari sisi letak geografisnya itu Melaka itu terletak kalau darat dengan Timur Leste, kemudian laut Timur Leste dan Australia. Sehingga kita memang sebut istilah segitiga emas itu cocok. Lalu melihat Melaka itu sebetulnya sangat potensial. Karena itu sering saya katakan kepada masyarakat saya bahwa kita harus bersyukur tinggal di Melaka karena Melaka itu tanah surga. Oke. Gitu. Kenapa begitu? Karena kita cukup punya potensi yang banyak di Melaka itu, terutama potensinya, memang kalau kita jujur, potensi yang sangat besar itu kelautan dan perikanan. Karena panjang pantai kami itu 82, sekian kilometer dari batas Kabupaten Melaka antara Kabupaten Timur Tengah Selatan sampai masuk ke Timor Leste dan selatannya sampai ke perbatasan dengan Australia. Jadi memang cukup besar kalau kita bicara dari aspek kelautan. Nah, kemudian potensi yang sekarang lagi saya mengutamakan prioritas program saya itu adalah pertanian. Pertanian. Nah, di pertanian itu memang potensinya sangat besar karena kami cukup punya lahan sawah yang cukup luas, puluhan hektar. Kemudian lalu ada selain ada pertanian itu juga ada
pariwisata, ada peternakan. Khusus pertanian, memang kita lagi prioritaskan untuk swasembada pangan. Oke. Ya, apa itu? Karena saya melihat bahwa wilayahnya sangat luas untuk komoditi-komoditi untuk menjaga ketahanan pangan, sehingga kemudian saya mendesain untuk ada beras Nona Melaka. Dan itu saya sudah launching di tanggal 12 Desember 2022. Mengapa tanggal itu? Ya karena memang kita sudah punya siap fasilitasnya, ya termasuk sawahnya, kelompok taninya, kemudian kita juga sudah intervensi pupuk, obat, bibit, tenaga penyuluh, kemudian ada rumah produksi. Nah, lalu kita melihat kebutuhan beras. Ya bagi saya memang itu harus disiapkan karena ya kita semua manusia di Indonesia bahkan di seluruh dunia tentu orang butuh makan. Dan salah satu makanan pokok kita itu adalah beras. Nah beras Nona Melaka itu kita sudah launching dan akan menyusul lagi satu komoditi namanya kacang hijau. Kacang hijau kami sebut dengan nama Forella Cateo. Karena juga itu potensi lokal yang sangat potensial. Selain itu juga untuk mendukung program Pak Presiden, Pak Jokowi dan Pak Gubernur Bung Victor Leskodat, kami juga mendukung program TJPS, tanam jagung panen sapi. Nah itu juga program yang cukup membantu masyarakat Melaka sehingga kami sedang juga menanam jagung, sorghum, kemudian marungga. Ya, mengapa demikian? Karena itu sangat potensial untuk daerah di Melaka. Termasuk pisang, kelapa, kemudian ada ubi kayu, ada ubi jalar, gitu. Ada pinang, ya banyak di sana ada sirih. Ya itu potensi pertanian yang sangat-sangat potensial sehingga saya memang memfokuskan untuk program swasembada pangan. Kemudian peternakan, kita juga punya ternak. Memang sampai hari ini belum kita maksimal, tetapi potensinya ada. Ya, ada sapi, ada babi, ada kambing, ada ayam. Sehingga ke depan memang kita juga ingin supaya potensi itu tetap kita benahi untuk kita berdayakan potensi yang ada. Dan mungkin ada lagi satu keunikan, itu adalah potensi pariwisata. Oke, Nah, pariwisata. uniknya kalau kita bicara wisata alam seperti pantai, Indonesia sepertinya hampir semua wilayah kita itu punya pantai. Kemudian kalau kita bicara wisata alam, seperti di sana ada bukit namanya BCA, Bukit Cinta Asia. Ya, tapi bukan bukit itu, dia sebetulnya Bukit Cinta Alas. Ya, itu satu tempat yang sangat unik karena ketika kita di atas bukit itu kita bisa melihat Timur Leste. Nah, itu satu keunikan. Kemudian yang sekarang saya lagi memikirkan dan tentu saya mengharapkan investor khususnya di Jakarta, yakni buaya. Nah, di sana itu kenapa unik? Karena saya sedang mendesain untuk ada penangkaran buaya. Dan saya kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi swasta di Bali, Universitas Warmadewa Bali, yang kami sedang mendesain untuk membangun ekowisata. Kenapa demikian? Karena ada satu tempat namanya Komu. Tempat itu sesungguhnya angker. Kenapa angker? Karena di zaman penjajah Belanda, ya sampai reformasi sudah berubah. Tetapi dulu kalau mau nangkap maling, itu tinggal nanya, lu berani nggak kalau bawa ke Komu? Gitu. Kenapa? Karena nanti akan dibuang ke buaya, kalau betul lu nggak curi, nah itu buaya memang nggak mau terkam. Oh pasti Pak? Pasti. Oke. Tapi kalau maling, itu dia cium baunya juga udah tahu ini pencuri ini gitu. Nah ini ada keunikan dari Kabupaten Melaka. Dan buaya di sana itu bisa dipanggil. Oh iya, Nah, sempat viral ya bisa Pak, ada pawangnya. Betul. Bisa dipanggil dengan bahasa di sana, lalu beliaunya datang gitu. Dan hebatnya masyarakat kami di sana bisa membedakan jenis buaya asli Kabupaten Melaka dan buaya tamu. Oke, gimana tuh Pak? Karena dia ada kekhasan. Kalau buaya Melaka itu dia jarinya 5. Nah, itu berarti asli. Ini penduduk asli di sana itu. Nah, kalau tamu itu jaringnya hanya 3. Nah, itu ya kemungkinan dia dari Australia atau dari Timor Leste. Nah, itu potensi pariwisata, juga ada spiritual. Itu ada tempat-tempat sembahyang, wisata spiritual untuk tempat sembahyang. Memang di sana juga masih kuat. Ada beberapa gua-gua yang memang masih diakui sakral dan tempat mereka berdoa, meditasi.
Lalu ada wisata budaya, itu berbagai macam jenis budaya di sana, karena sekalian ada alatnya, katakanlah likurai. Begitu dia pukul likurai itu orang bisa menari. Gitu. Kemudian tala, begitu dia pukul gong orang juga bisa menari. Gitu. Kemudian ada tebe, ada ya macam-macam budaya kami di sana yang cukup bagus untuk bisa digalang. Nah selain itu tentu potensi yang ada adalah sumber daya manusia. Penduduk Kabupaten Melaka juga lumayan bagus, terutama animo untuk mereka belajar, mereka ingin mandiri. Nah ini kelihatannya memang nampak di Melaka. Kurang lebih itu potensinya. Siap Pak, lengkap banget nih Pak, udah lengkap nih Pak. Tapi menarik tadi sahabatkompas.com terkait swasembada pangan gitu ya betul. Pak. Itu kan tadi program Bapak udah banyak nih dipaparkan. Kira-kira hambatannya apa Pak yang dijumpai gitu? Ya kalau kita menggunakan analisis SWOT atau SWOT analysis, itu memang tentu kita melihat peluang, itu tadi kan peluang dari Kabupaten Melaka, dari potensi alamnya, dari sumber daya manusianya, tapi tentu ada kendala, ada hambatan apapun, apalagi itu kabupaten baru. Hambatan yang utama itu kan kita melihat potensi, katakanlah untuk pertanian, ya salah satu hambatan adalah soal tingkat kesadaran. Karena ini kan persoalan sekarang kan nampaknya kan ada pergeseran bisnis ini, katakan kalau kita bicara dari sisi ekonomi. Ya kenapa begitu? Karena saya melihatnya tidak hanya dari kita menanam untuk makan, tapi bagaimana menanam kemudian bertahan lalu bisa market, bisa jual. Nah persoalannya adalah terbatasnya skill atau keterampilan dari sumber daya manusia saya yang memang masih sangat terbatas, terutama pendidikan khusus, katakan vokasi untuk penyuluhan pertanian, vokasi untuk operator di Alsintan. Itu kan alat-alat itu kan alat baru gitu. Nah kemudian kita buat gebrakan sehingga mereka harus sadar untuk memanfaatkan ini. Nah ini nampaknya kan ada sedikit tantangan. Nah belum lagi kita terbentur soal politik anggaran gitu. Karena APBD kita juga sangat minim, PAD apalagi. Nah sehingga perlu ada gebrakan-gebrakan yang tentu harus ada kerjasama dengan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi untuk bisa membantu kami di bidang anggaran maupun Alsintan yang ada. Itu karena masih terbatas. Oke, berarti itu hambatan yang terjadi adalah yang memang ada adalah sumber daya manusia gitu ya Pak. Dan mungkin dari Pemkab ada komitmenkah untuk kemudian ada pelatihan atau mungkin beasiswa terkait untuk menyelesaikan hambatan tersebut? Saya sangat fokus untuk itu Mbak Ocha, karena saya melihat bahwa kualitas sumber daya manusia itu memang harus ditingkatkan, dan itu salah satu program kerja saya namanya Sakti. Sakti itu menyediakan swasembada pangan, S-nya, kemudian A itu memperkuat adat istiadat karena ada budaya tadi, kemudian K itu kualitas sumber daya manusia. Nah di tingkat kualitas sumber daya manusia itu sementara 2 program yang saya sudah kerjakan itu antara lain kesehatan. Pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, itu namanya Kartu Melaka Sehat. Kemudian ada juga Kartu Melaka Cerdas. Nah itu kemarin puji Tuhan saya bisa mendapat Poskupang Awards dari provinsi, memberikan semacam penghargaan karena itu dianggap sebagai satu inovasi. Mengapa demikian? Karena biasanya kan orang menggunakan Kartu Indonesia Pintar, kemudian ada kartu pintar lain. Saya mungkin agak berbeda dengan konsep gitu. Karena saya baca Pembangunan 45 itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan memintarkan kehidupan bangsa. Nah konsep itu saya lihatnya seperti ini. Di Melaka itu animo untuk orang sekolah itu cukup tinggi, tetapi terbentur anggaran itu. Mengapa demikian? Karena ya masyarakatnya agraris. Jadi ketika dia panen, kalau hasil jualannya bagus, dengan musim bagus, ya dia bisa mendapatkan hasil. Tapi agak kurang kan dia terbentur biaya. Dan itu saya gelontorkan untuk adik-adik yang S1, S2, S3, dan D1, D2, D3. Oke. Untuk nanti kemudian kembali ke Malaka. Untuk kemudian kembali ke Malaka. Termasuk juga bekerjasama dengan beberapa yayasan dan LSM untuk penyuluhan atau pelatihan. Ada beberapa yang kita kirim ke Bandung, ke Bogor, supaya kemudian pulang dan bisa menjadi tenaga penyuluh yang handal untuk menularkan ilmunya kepada mereka-mereka yang belum sempat untuk mengikuti pelatihan itu. Luar biasa Pak. Mungkin nextnya nih Pak, kita ada riset dari tim kita nih,
Dari laporan BPS Kabupaten Malaka, pertanian menyerap tenaga kerja cukup banyak gitu ya Pak, atau bisa dikatakan utama gitu. Ya. Nah, bagaimana Bapak melihat kemudian kondisi ini dari segi nilai ekonomi yang kemudian dihasilkan? Ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa potensi yang besar sementara yang kita galakan itu antara lain pertanian. Dan tadi saya juga sudah sempat singgung bahwa Kabupaten Malaka itu masyarakatnya kalau kita mau jujur itu 90% itu hidup dari bertani. Termasuk kawan-kawan yang jadi kepala dinas pun mereka pulang kantor bertani gitu. Ya, karena sudah terbiasa dengan kebiasaan itu. Nah, sehingga kalau saya melihat memang ini satu potensi besar. Karena itu perhatian pemerintah, politik anggaran untuk masuk ke bidang pertanian ini juga kita betul-betul kita fokus. Dan saya sendiri Mbak, tiap kantor itu saya ambil jadwal Jumat, Sabtu, Minggu itu saya di kebun. Ya, saya datang ke kebun saya sendiri, saya datang dengan masyarakat untuk menyaksikan mereka bekerja, lalu memberitahu sesuai pengalaman saya. Dan mereka sangat antusias dan sangat senang untuk itu. Nah, kalau bicara soal pertanian, saya memandang bahwa Malaka itu sebetulnya ada tambang emas. Tambang emas bukan dalam artian bahwa kita gali emas di perut bumi, tidak. Tapi tambang emas dalam arti pertanian yang luas. Gitu. Katakanlah jagung, kita tanam jagung. Itu di Malaka itu bisa 3 kali panen. 1 tahun bisa 3 kali panen. Ya, kita membayangkan saja lahan yang begitu luas, kalau betul-betul kita fokus, lalu kita tanam, kemudian sampai puluhan bahkan ratusan ton, dan kita tahu bahwa soal jagung ini kan menjadi bahan baku yang dasar untuk pakan ternak. Nah, jadi itu saja kalau kita kelola dengan baik, belum batang jagungnya, belum daunnya. Nah, jadi kalau saya lihat dari sisi ekonomis, sisi bisnis, ya sebetulnya yang sangat potensial untuk masyarakat Malaka rajin menanam karena pasti akan ada hasil. Dan kita juga sudah kerjasama dengan bank daerah untuk menjadi off-taker. Jadi ketika ditanam kemudian kita intervensi dengan tadi saya sampaikan ada pupuk, ada bibit, ada obat dan tenaga penyuluh tadi. Lalu begitu panen kerjasama dengan bank tadi, bahkan bank memberikan kredit merdeka. Itu untuk membantu petani kita di sana sehingga lalu setelah dipanen otomatis off-takernya langsung ambil alih untuk membeli. Nah, sehingga bisnis ketahanan pangan di Kabupaten Malaka itu ya saya ibaratkan tambang emasnya Malaka itu ada pada komoditi-komoditi yang ada di pertanian itu yang saya lihat seperti itu. Menarik Ya. Pak. Oke, selain pertanian gitu ya Pak, kan Ya. kehutanan juga cukup mencuat gitu ya Pak sebagai sektor industri pengolahan. Nah, itu apa saja Pak produk yang memang dihasilkan? Ya, kalau bicara kehutanan di Malaka ada kekhasan. Contoh, kain yang sekarang saya ikat ini sebetulnya dari kayu liar. Pohon liar, tanaman liar. Yang kulitnya kemudian mereka olah menjadi satu pewarna. Gitu. Jadi pewarnanya alam. Merah memang dia merah, putih memang putih. Ya, jadi memang ada dari pohon-pohon tertentu di kabupaten kami itu memang dipelihara. Yang kalau masyarakat awam melihat atau masyarakat luar mereka melihat, ini apa artinya pohon ini gitu. Nah, tetapi kemudian mereka bisa jadikan sat pewarna untuk menenun kain seperti sekarang. Itu dari hutan. Dan ada lagi di daerah saya yang kebetulan saya baru menemukan ada satu tempat yang cukup punya situs sejarah namanya Liantolu. Liantolu itu bahasa Indonesia itu 3 tungku. Itu sudah dari 1800-an. Dan saya masuk di hutan itu ternyata tumbuh pohon-pohon besar dan di atas pohon-pohon itu banyak lebah. Nah, jadi kalau kita bicara kehutanan di daerah saya itu ya selain ada jati, ada pohon-pohon lain mahoni, tetapi ada hasil hutan yang memang harus dilestarikan. Karena ke depan ya katakanlah madu. Nah, itu produk madu itu sekarang dari ibu istri saya penggerak PKK, mereka membuat desain ada namanya madu Nona Malaka. Ya, dibuat dalam kemasan dan nampaknya di lab forensik juga mereka sudah dapat, di Balai POM juga sudah dapat hasil itu. Sehingga kelihatannya dari hasil hutan juga cukup memberikan bantuan
khusus untuk dikelola dan ke depan itu bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal di Malaka. Ya. Oke, luar biasa. Berarti itu sudah bisa juga digunakan untuk UMKM juga ya Pak? Ya, UMKM betul. Produk Ya. UMKM. Nah, sekalian Pak membahas UMKM. Ya. Di Malaka sudah seperti apa UMKM-nya? Apakah sudah digitalisasi atau bagaimana penyuluhan dan pelatihan yang memang dilakukan oleh Pemkab? Ya, kalau saya perhatikan dinas terkait dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM itu sedang mendesain itu. Sekarang programnya kita masih mengurus hak paten hak kekayaan intelektual itu, sehingga penghasilan yang ada di sana, komoditi-komoditi yang ada di sana itu supaya tidak dicaplok oleh pihak lain, karena kita sadar bahwa dalam pasar bebas itu tentu harus ada perlindungan dan sedang diurus. Kemudian ada beberapa yang sudah sedang berjalan, sudah dilakukan. Ya. Salah satu contoh yang tadi saya sebut ada madu, kemudian ada memberikan bantuan kepada ibu-ibu untuk menenun. Bahkan menenun itu pun kita desain ke depan untuk dinas PK. Kita ingin supaya masuk dalam muatan lokal. Jadi tidak hilang kan budaya menenunnya gitu. Karena kan kalau tidak dilestarikan dari pendidikan, dari sekolah-sekolah, dikhawatirkan bisa punah, bisa hilang. Dan itu kita lakukan kerjasama dengan dinas-dinas terkait khusus di UMKM. Oke, selain tenun dan madu, kira-kira ada apa lagi Pak produk unggulan dari Malaka? Ya, di sana yang sedang kelihatan nampak itu kami juga punya pisang. Itu sehingga lagi desain untuk pisang sele Malaka. Kemudian ada juga ikan, lagi didesain untuk abon, ya. Abon ikan tuna Malaka, ya model-model begitulah. Siap, itu udah bisa dibawa oleh-oleh untuk ke Jakarta gitu ya Pak ya, kalau saya ke sana ya Pak ya. Bisa. Oke, siap-siap. Ya. Nah Pak, mungkin kita beralih nih ke isu perbatasan. Tadi Bapak sudah menyinggung letak geografis Malaka yang memang berbatasan dengan langsung Australia, Timur Leste dan Indonesia, makanya segitiga tadi ya Pak ya. Nah itu kira-kira sangat berkaitan kan Pak dengan keamanan. Nah itu gimana Pak peran pemerintah daerah dalam menjaga kondisi keamanan di perbatasan? Kami tidak ada kesulitan. Kenapa? Karena kami satu budaya. Kami satu bahasa, satu budaya dengan Timor Leste. Kemudian seminggu juga masuk keluar, ekspor impor produk lokal itu 2 kali. Dan kami rasa tidak ada kesulitan. Ada acara adat di tetangga sebelah, ya keluarga kami masih datang ke sana. Kami ada upacara adat juga mereka masih datang. Ya apalagi Melaka. Melaka dengan distrik Sewai itu culture-nya, budayanya memang satu. Jadi setiap ada event-event kegiatan mau suka atau duka, itu keluarga masuk keluar itu sudah biasa. Ya dan itu hampir tiap hari. Dan mereka juga tidak kesulitan. Karena kita sudah komunikasi di perbatasan itu. Kalau kita kan Indonesia punya Motamasin, lalu dengan Timor Leste di tetangga sebelah. Ya datang cukup pakai komunikasi bahasa daerah, lalu alasannya ya kami ini ada keluarga meninggal umpama begitu. Oh ini ada upacara adat begini umpama begitu. Nah bahkan mereka tunjukkan WA saja atau SMS saja, oh ya silakan masuk. Jadi sebenarnya mengelola perbatasan ini saya sedikit ada punya pengalaman. Ada satu cerita, bahkan itu nyata, soal sengketa perbatasan. Itu masih di dalam negara. Itu antara Kabupaten Malaka dengan Timor Tengah Selatan. Itu kasusnya udah mulai di tahun 50-an. Tapi begitu saya masuk, saya bicara 15 menit. Apa pendekatannya? Saya katakan pendekatan dengan kekerasan, pendekatan security approach, itu sudah harus disingkirkan ke pendekatan untuk membuat persemakmuran lah, membuat kita itu enjoy. Jadi lebih soft pendekatannya ya Pak ya. Pendekatannya daripada pakai fisik, kan lebih baik pakai hati. Saya katakan kita tinggalkan pakai penyelesaian dengan senjata tajam, lebih baik kita wariskan pasar. Jadi ibaratnya kita wariskan saja, kita tinggalkan anak-anak untuk madu, untuk susu. Jadi kawasan perbatasan itu saya malah punya ide untuk buat pasar perbatasan. Dan akhirnya cepat mendapat respon. Oh ya lebih bagus. Ya ngapain daripada lahan itu disengketakan,
terus bunuh-bunuhan, korban juga sampai pertumpahan darah, itu untuk apa? Nah, apalagi kita dengan antara negara, kan itu akan terjadi perang. Itu. Dan konsep kami yang tadi adat sebagai seladi, hak terhak dengan filosofi hukum cinta kasih kami itu betul-betul diterapkan, diimplementasikan. Itu banyak menyelesaikan masalah-masalah yang tadinya orang anggap itu terlalu berat. Gitu. Jadi bawa damai kemana saja saya yakin itu bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi kami merasa tidak ada persoalan untuk tinggal di kawasan perbatasan itu. Dan kami juga harus percaya diri bahwa hanya umat pilihan Tuhan yang bisa ditempatkan untuk menjaga perbatasan. Dan hanya orang kuat yang bisa menjaga perbatasan. Kira-kira begitu. Ngeri banget ya. Berarti memang sudah sesuai ya Pak dengan filosofi cinta kasih. Jadi kayak pendekatan bahkan ke negara tetangga juga penggunaannya soft dan juga menggunakan cinta kasih gitu ya Pak ya. Keren. Saya jadi nggak sabar ke sana nih sahabat kompas.com. Terutama saya pengen buat ketemu buayanya Pak. Oh iya, tapi buaya benar bukan buaya darat. Buaya benar. Enggak, soalnya tadi buayanya baik yang Bapak ceritain kan. Iya, kalau dipanggil datang. Ya. Dia bisa nari-nari loh. Ah serius Pak? Lah serius. Hanya narinya kan buaya kan, jadi dia genggam. Gini-gini Pak. Yeah. Oke, luar biasa Pak. Kita ternyata sudah ada di penghujung acara Pak. Oke. Mungkin saya boleh bertanya kira-kira harapan Bapak untuk Kabupaten Malaka dan mungkin pesan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Malaka. Silakan. Ya, terima kasih untuk kompas.com. Ini luar biasa kesempatan untuk saya bisa menyampaikan harapan saya. Pertama tentu kepada masyarakat saya. Saya mengharapkan supaya masyarakat saya harus tetap disiplin bekerja. Karena tidak ada orang yang kenyang, tidak ada orang yang kaya kalau malas. Gitu. Harus rajin dan harus bekerja keras untuk membangun Indonesia dari Melaka. Dan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, potensi yang tadi saya gambarkan. Salah satu potensi yang sedang kami galakan. Saya baru keluar dari Kelautan dan Perikanan, Kementerian. Di sana juga kami punya potensi untuk lahan tambak garam yang cukup potensial. Harapan saya agar keterlibatan pemerintah pusat untuk bisa membantu kami di bidang kelautan, terutama untuk bagaimana mengelola air laut menjadi garam, yang kami ingin supaya ada brand garam Malaka. Harapannya agar pemerintah pusat mengintervensi. Kemudian pariwisata tadi, saya ingin penangkaran buaya, ya harapan saya juga ada investor dari pusat bisa membantu kami sehingga cita-cita untuk menjinakkan binatang liar ini atau binatang ganas ini menjadi teman bersahabat untuk menjadi satu wisata yang menarik sehingga teman-teman datang ke Labuan Bajo karena komodonya, teman-teman datang ke Timor khusus Melaka karena buayanya. Kira-kira begitu Mbak Ocha. Oke Bapak, semoga harapannya segera tercapai dan untuk kebaikan masyarakat di Malaka ya Pak ya. Ya. Dan terima kasih juga sudah hadir Pak di studio kompas.com. Sama-sama Mbak Ocha dengan tim. Terima kasih banyak juga untuk kompas.com yang sudah mengangkat Malaka yang daerah yang cukup terpencil di wilayah Indonesia. Tapi hari ini kami mau nyatakan bahwa Kompas sudah mengangkat Malaka di mata Indonesia maupun di mata dunia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin Bapak, sebuah kehormatan juga untuk kita. Ya. Tuhan berkati Bapak. Oke, terima kasih juga untuk sahabat kompas.com yang sudah menyaksikan Nusa Raya sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share video ini. Jangan lupa juga untuk selalu saksikan program-program di kompas.com. Saya Monica Rosa pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.